meresmikan gedung rawat inap presisi Rumah Sakit Bayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekaligus kita juga meresmikan pada hari ini klinik warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, berikan doa semoga kita semua dalam keberkahan Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian dari media, hari ini alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita meresmikan gedung rawat inap presisi Rumah Sakit Bayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekaligus kita juga meresmikan pada hari ini klinik stem cell dan cellular based therapy milik Rumah Sakit Bayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Rekan-rekan sekalian, saya ingin sampaikan bahwa Rumah Sakit Bayangkara Daerah Istimewa Yogyakarta ini memiliki unggulan. Yang pertama, kita akan melakukan terapi untuk penyakit-penyakit degeneratif, yaitu penyakit-penyakit yang terjadi akibat faktor usia, bertambahnya usia, meliputi diabetes mellitus, ya, kemudian baik yang tipe 2 maupun tipe 1, kemudian penyakit degeneratif lainnya, misalnya stroke, ya, kemudian penyakit jantung, penyakit gagal ginjal, kemudian penyakit hati, dan penyakit persendian, ya, yang diakibatkan oleh karena menurunnya fungsi-fungsi tubuh yang disebabkan karena bertambahnya usia, yang disebut dengan penyakit degeneratif. Kita tahu bahwa penyakit degeneratif yang terjadi baik di dunia maupun di Indonesia, termasuk pada anggota Polri, ini mendominasi karena kita tahu terjadi pergeseran pola penyakit dari penyakit infeksi menjadi penyakit degeneratif. Untuk itu Polda DIY, ya, itu hadir untuk memberikan upaya terkini, terobosan yang paling mutakhir saat ini berupa penggunaan stem cell yang kita kenal dengan dalam bahasa Indonesia adalah sel punca atau sel induk. Nah, sel induk ini kita bisa kultur kita dapatkan dari beberapa sumber, baik yang dari dalam tubuh penderita itu sendiri maupun yang berasal dari bayi baru lahir, tali pusat bayi baru lahir, yang gunanya untuk meremajakan kembali, kemudian menekan degeneratif menjadi regeneratif, sehingga penyakit-penyakit yang sudah terjadi itu dapat dikendalikan, ya, dapat diperbaiki dengan menggunakan metode sel punca. Kemudian selain terapi-terapi penyakit degeneratif dan autoimun yang banyak kita dapatkan di masyarakat secara internasional maupun nasional, maka pada hari ini juga kami ingin memperkenalkan bahwa bidang kedokteran kesehatan Polda DIY, ya, didukung oleh pimpinan kita, ya, baik di pusat maupun di daerah, akan mengembangkan juga teknik pengobatan terkini terhadap pasien-pasien saudara-saudara kita yang terdiagnosis sebagai didiagnosis menderita penyakit kanker atau keganasan. Nah, metode yang kita akan gunakan yang selama ini lazim yaitu kemoterapi, radioterapi, dan targeting terapi. Ini juga akan kita kolaborasikan dengan penggunaan sel punca, yaitu metode yang sementara dikembangkan oleh badan riset kita di Polri maupun dunia kedokteran secara umum, yaitu menggunakan teknologi sitotoksik T limfosit yang berasal dari darah pasien itu sendiri, kemudian kita olah dan kita buat sedemikian rupa sehingga nanti precision terapi menggunakan sel punca untuk mengendalikan penyakit kanker itu dapat lebih optimal dengan efek samping yang minimal. Kita tahu rekan-rekan sekalian, ketika seseorang mendapatkan terapi menggunakan kemoterapi dan radioterapi itu masih banyak keluhan yang terjadi, misalnya rontok, kulit hitam, mual muntah, HB turun, ya, anemia, persendian, ya, sehingga ini juga kita akan kolaborasi nanti dengan menggunakan teknik kemoterapi, ya, yang sedang berjalan juga dengan menggunakan teknologi sel punca yang kita kenal dengan teknik CTL
yang tujuannya adalah secara spesifik, secara presisi bahwa sel ini akan bekerja secara sangat selektif untuk mengejar, menangkap dan mematikan sel kanker yang terjadi, sehingga efek samping yang selama ini terjadi itu dapat kita tekan dan kita kendalikan. Saya kira demikian rekan-rekan, kami mohon dukungan pada masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, semoga dengan ridho dan rahmat Tuhan, maka apa yang kita lakukan pada hari ini dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan kemaslahatan umat, insya Allah. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau terapi stem cell ini biayanya berapa? Untuk masalah biaya kita masih menggunakan katalog ya secara umum. Tentunya ini bisa dibahasakan dan kita berharap bahwa Polri melakukan ini tentu tujuannya yang pertama adalah bagaimana kita bisa menaikkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Masalah biaya itu kita bisa rundingkan bersama. Insya Allah untuk anggota Polri nanti kita akan disupport oleh pimpinan dan. Tapi belum dijangkau BPJS-nya. Salah satu kendala penggunaan sel punca dan teknologi ini adalah bahwa sampai saat ini memang masih terbatas ya, bahwa mudah-mudahan ke depannya pemerintah akan membantu masyarakat kita sehingga kita harapkan ke depan bahwa pengobatan menggunakan sel punca dan turunannya ini dapat di backup atau dibantu oleh asuransi kesehatan kita, baik BPJS maupun asuransi lainnya. Demikian. Berarti yang kanker itu nggak perlu kemo lagi ya? Kita akan mengkualifikasikan pasien, ya, apakah pasien yang kita terapi ini sudah mendapatkan kemoterapi sebelumnya. Jadi saya ingin menjelaskan pada rekan-rekan media bahwa kita tidak menghilangkan terapi yang sudah dilaksanakan oleh rekan teman-teman sejawat sesuai dengan bidangnya masing-masing, tetapi kita akan mengcombine. Jika memang pasien yang bersangkutan sudah mendapatkan terapi kemoterapi maupun radioterapi, namun yang belum, ya belum sama sekali atau pada first time datang dan bertemu dengan tim dokter ahli kita dari Polri, ya, dan di backup dibantu oleh rekan-rekan dari berbagai perhimpunan kedokteran, insya Allah yang belum pernah mendapatkan kemoterapi kita akan inisiasi untuk menggunakan terapi menggunakan sel punca ataupun turunan. Saya kira demikian. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Selamat pagi.